pas banget kayak kami udah nelpon ambulan tapi dia meninggal di situ dan aku ngelihat keluarganya juga nangis Kenapa di lu telepon nangis? video call. Ya karena memang aku aku merasakan gitu apa luka di mana seorang pergi gitu. Halo guys, kembali lagi bersama gua Harry. Wow, pasti nunggu-nunggu ya para subbreakernya HMB Channel kan. Wow, pasti pengen julid lagi kan tentang komen, tentang apapun itu. Tenang aja, kali ini kita akan bahas lagi nih. Kali ini kita nggak ngebahas yang tentang yang frontal-frontal sih, kayak kemarin itu enggak. Kita yang sedikit agak edukasi kali ya, subscribernya HMB Channel. Kita akan bahas edukasi, kita bahas kesehatan, apapun itu yang terlibat di kehidupan LGBT. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali ya. Ini dia, kita perkenalkan diri dulu. Siapa dia namanya? Oke, teman-teman, halo Kak Heri. Yeah. Perkenalkan aku Arisdo Gonzales. Dan aku tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Manis nggak guys? HMB Channel gitu kan. Ya dek, terima kasih ya udah datang ke HMB Channel. Terima kasih banyak. Akhirnya datang juga di sini ya. Wow. Ya, aku justru yang bilang terima kasih loh udah diundang ke sini. Sama-sama. Thank you berarti banget. take and give. Ya. Oh ya, sedikit pengen kasih tahu nih ke subscribernya HMB Channel. Jadi ini Arisdo ya? Ya, Arisdo. Arisdo ini adalah salah satu bisa nggak sih Dek disebutin biar lebih takut salah ngomong nih. Boleh. Oke, silakan Dek. Oke, aku sering banget berkelindan di gay dating apps. Kalau teman-teman tahu Hornet gitu, aku jadi salah satu ambasadornya Hornet dan sering banget ngedukasi mengenai kesehatan seksual, mengenai LGBT di platform itu. Dan sekarang aktif sebagai gay aktivis di sosial media. Kayak aku sering bikin konten edukasi di TikTok, di Instagram, dan tentunya kayak seneng banget bisa berbagi hal positif mengenai LGBT di media sosialku sih Kak. Oke, jadi itu guys. Itu lu bernaung di salah satu lu bernaung di salah satu ini nggak sih? LSM gitu? Iya, benar-benar. Aku sekarang di Inti Muda Indonesia sama di Yayasan Pesona Mimi Pasuruan di Kota Bogor. Oh, Kota Gitu. Bogor. Ngomongin Kota Bogor nih ya, itu lu bernaung di sana? Iya. Mencakup semuanya nggak sih? Ke Bekasi, ke ini atau khusus orang Bogor Ya, doang? kebetulan kami di Yayasan Pesona Mimi Pasuruan tuh untuk teman-teman gay dan teman-teman transpuan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor Kak, gitu. Jadi kayak kami hanya mencakup wilayah itu sendiri sih. Jadi misalkan ada orang yang mau tes PCT, gitu, tes HIV dan IMS itu biasa kami bawa ke Puskesmas Bogor dan Kabupaten, gitu Kak. Oke, Ya. iya. Luar biasa guys, jadi jangan kemana-mana ya guys. Ini selalu saksikan di HMB Channel. Kali ini kita akan bahas yang tentang kesehatan sih ya. Ya. Dan apalagi kita mungkin ya di luar sana mungkin para subscriber nggak tahu tentang penyakit apa sih ini, gimana sih gejalanya, gimana sih bahayanya, ya kan? Karena semua yang enak-enaknya itu pasti ada bahayanya, gitu kan? Tentu, ya. Udah berapa lama bekerja di situ? Aku udah hampir 1,5 tahun gak bekerja di isu HIV dan isu LGBT dan banyak banget kayak ya asam pahitnya ada lah semuanya. Oke, boleh tahu umur berapa sekarang? Sekarang 24. 24 guys. Single? Udah punya dong, aku udah punya pasangan. Oke. 24 tahun. Iya. Oke, bergerak di tadi itu berapa tadi? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Itu pengalaman apa aja tuh yang lu temuin? Kayak lu tadi bilang kan ada suramnya, ada ininya gitu kan? Sebenarnya yang menyenangkan dulu sih. Oke. Menyenangkannya adalah di saat aku, let's say, ngebantu orang-orang yang mau tes PCT, yang kayak mereka yang pengen tahu kesehatan seksual mereka, dan senangnya adalah di saat mereka dinyatakan positif dan segera meminum obat, jadi kayak langsung akses pengobatan ARV. Dan dari hal kecil itu aku mungkin ngebantu satu nyawa orang gitu agar dia tidak drop, bahkan let's say mohon maaf meninggal dunia. Karena bagiku ya Kak, ARV jadi salah satu harapan bagi teman-teman orang dengan HIV positif gitu. Dan suramnya mungkin di saat aku menjadi LGBT banget ya gitu, belak-belakan di media sosial tuh banyak banget komentar negatif, bahkan kayak kadang ngeganggu mental health juga. Kayak anjir kenapa ya kalau misalnya gue ngebahas tentang LGBT sama iman kok jadi frontal banget orang Indonesia, kayak komentar aja tentang Nabi Lut lah, terus tentang Sodom Gomora lah, dan yang kadang kayak mikir
kenapa sih orang sangat egois banget gitu, kayak gunain agama untuk menghakimi sesama manusia gitu sih Kak. Itu suramnya. Tapi ya balik lagi, oh ternyata ada hal-hal positif yang kunemukan gitu. Ada teman-teman gay muda yang masih denial gitu, akhirnya nge-reach out akun aku, Kak aku mau cerita gitu, aku gay. Dan aku berterima kasih dia percaya gitu ke aku. Dan akhirnya aku kayak coba untuk support dia. Enggak loh, menjadi gay itu nggak seburuk yang kau bayangkan. Yang pertama ya kamu bisa nerima diri kamu sendiri dan tahu kalau misal Tuhan tuh sayang sama kamu gitu, walaupun negara gitu, pemerintah, masyarakat menolak kamu, ya Tuhan tetap menerima kamu apa adanya. Itu juga yang bersama juga berkaitan juga dengan teman-teman yang HIV positif gitu. Di saat kamu dinyatakan HIV positif, itu bukan jadi salah satu akhir hidup kamu gitu. Kau bisa berdampak positif juga dengan minum ARV dan sama aja kok, hidup sehat juga gitu, dan panjang umur juga, ya tergantung Tuhan juga sih sebenarnya. Gitu kan. Nice. Panjang ya guys. Ya. Oke, balik lagi ke dasar. Kenapa lu berkecimpung di kehidupan seperti itu tadi, menolong orang tadi itu? Panggilan jiwa, tuntutan, atau... Kebetulan aku lulus S1 teologi dan memang ternyata aku mikir, oh ternyata pelayananku bukan harus di mimbar Kak. Aku justru malah melayani di masyarakat yang dipinggirkan, yang dipinggirkan selama ini, yang kayak dijijik banget sama masyarakat, yang dijijiin, yang dikucilkan ya gitu. Ya aku mikir, oh ternyata menjadi pendeta tuh nggak harus di mimbar, menjadi pelayan Tuhan harus di mimbar, tapi aku bisa menolong orang lewat kayak konsultasi. Kamu nggak sendirian kok gitu, aku ada di sini untuk kamu gitu. Kamu nggak semenakutkan itu, kamu nggak semenjijikan itu gitu. Aku ada di sini dan kita bersama-sama gitu. Dan tentunya ada teman-teman komunitas di Bogor yang memang kumpulan teman-teman HIV positif, kayak kita sering nongkrong bareng gitu. Dan aku ngelihat, oh ternyata dari kumpulan teman-teman yang HIV positif ini, mereka saling menyatu dan mereka saling memberikan support. Dan itu aku baru tahu, oh ternyata Tuhan tuh ada di situ loh gitu. Di orang-orang yang terpinggirkan, ada warna-warni yang indah yang selama ini nggak masyarakat lihat gitu. Dari mereka saling support, mereka saling menanyakan kabar, mereka saling mengingatkan minum obat, dan aku melihat, oh my god gitu, this is kind of the beautiful things gitu, indah banget nggak itu Kak? Luar biasa. Oke. Terus untuk pasien lu ini ya, untuk teman-teman yang punya penyakit seperti itu notabene orang LGBT itu bisa dipresentasikan nggak sih semuanya all gay atau lesbian atau apa gitu, tapi semua pasti kena penyakit itu juga. Sebenarnya sebelum kita ngomong tentang isu penyakit ini, kita perlu garis bawahi gitu. Penyakit ini bukan penyakit LGBT. Banyak banget ya kayak hoax yang beredar kayaknya HIV itu penyakit LGBT gitu. HIV penyakit gay karena gay suka seks bebas gitu kan. Itu jelasin deh. Apalagi sekarang lagi trending banget kan, kayak gay penyebar penyakit. Ini yang baru masyarakat trending gitu kan, masyarakat. Apalagi yang sekarang lagi trending monkeypox gitu, penyakit yang virus yang bentol-bentol gitu kayak penyakit gay. Itu sangat keliru banget teman-teman. Semua bisa kena, teman-teman hetero, teman-teman yang beragam juga bisa kena, asal kalau misalnya kalian memang tanda kutip berperilaku yang beresiko, misalkan nggak pakai kondom gitu, atau ganti-ganti pasangan, terus sering pakai jarum suntik yang bergantian, atau punya resiko sering transfusi darah, itu menularkan gitu. Dan memang porsinya memang bukannya teman-teman LGBT doang, bukan berarti kayaknya nyebar gay doang nih gitu, atau teman-teman lesbian. Kalau teman-teman lesbian juga tanda kutip nggak berhubungan penetrasi penis dengan vagina, mereka pakai fingering atau mereka punya trik-trik lain untuk memuaskan. Aku tidak punya kapasitas sih ngebahas lesbian, tapi yang aku tahu teman-teman lesbianku pakai fingering gitu. Dan di saat kita ngomong tentang LGBT dan HIV, bagaimana dengan teman-teman yang aseksual? Mereka yang tidak punya ketarikan sama sekali dengan hubungan seksual gitu. Dan aku bisa ngomong pernyataan Kak Harry cukup keliru kalau misalkan kita memakai penyakit HIV, penyakit IMS dengan LGBT. Semua bisa kena gak gitu. Bukan LGBT-nya sih. Gue salah guys. Jadi lu ketemu orang nih. Jadi mayoritas itu gay apa lesbian lagi atau lebih banyak kemana? Sebenarnya semuanya sih Kak. Aku ketemu orang kayak misalkan ada pasien yang tes terus dia positif dan ternyata dia seorang hetero, dan aku nggak bisa ada juga gitu, ibu-ibu ibu rumah tangga gitu. Dan aku bisa ngelihat, waktu aku ngelihat, oh ternyata memang
yang paling beresiko adalah ibu rumah tangga gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat rintian kasus, ada seorang ayah, misalkan seorang suami kayak jajan-jajan gitu, kayak buka aplikasi micet gitu, akhirnya main sama di luar, pas ke rumah ya berhubungan sama istri bisa tertular gitu. Atau bisa memungkinkan juga waktu itu nih Kak, aku pernah bawa seorang suami gitu, seorang pria, dia sudah beristri dan dia seorang biseksual, dia ngaku-ngaku seorang biseksual. Dan waktu aku bawa cek ke salah satu klinik di Jakarta, oh ternyata dia positif HIV gitu. Aku udah konseling, aku coba untuk approach untuk dukungan dia cerita, oh ternyata aku punya istri mas gitu, dan istrinya kena juga, dan yang paling sadly-nya istrinya hamil. Gitu. Oke, ngomongin istri hamil nih ya, mungkin Arisdo sedikit tahu, suaminya kena, terus istrinya kena, itu bayinya gimana sih? Oke, sebenarnya kalau misalkan memang masih kandungan awal itu bisa pengobatan ARV, jadi ada kayak di puskesmas ada, di klinik ada, jadi untuk menyelamatkan agar si bayinya ini nggak positif HIV. Tapi kasus yang kemarin itu ternyata bayinya udah hampir 6 bulan gitu dan udah besar banget gitu. Tapi ya memang kami tetap waktu itu ya yang aku tahu pihak puskesmas tetap mengusahakan agar si bayi ini tetap tanda kutip negatif waktu dia lahir gitu. Biasanya pakai operasi sesar agar kayak biar si bayinya terlindungi gitu. Dan memang si yang ibu yang positif ini dia akan minum ARV. ARV itu apa? ARV itu antiretroviral, obat yang fungsinya dalam menekan jumlah virus sama bisa meningkatkan imun tubuh gitu, sampai si misalkan orang udah minum obat ARV nih selama 6 bulan, setahun dia bisa undetect. Undetect ini artinya dia tidak bisa menularkan dan virusnya sudah tersupresi, jadi kayak 0 gitu Kak. 0 dalam tanda kutip sembuh total? Iya, bukan sembuh total gitu, jadi nggak menularkan. Misalkan aku berhubungan sama orang yang positif nih, dia nggak bakal bisa nularin ke aku gitu, karena udah undetect. Nah kasus yang itu ternyata waktu bayinya lahir, sedihnya aku dapat informasi ternyata bayinya positif juga. Kena. Ya, that's why kita bisa ngeliat di sini gitu. Penting banget loh untuk kayak segera cek kesehatan seksual gitu agar hal-hal yang seperti itu tidak terjadi Kak. Gitu. Itu sangat rentan pasti ya. Rentan banget gitu. Seorang bayi harus minum obat keras, kan airnya obat keras banget kan. Dan kita bisa ngelihat dia masih belum tahu apa-apa tapi dia udah menanggung risiko yang berat banget gitu. Apalagi kalau misalkan si bayi ini tanda kutip enggak di treatment bagus oleh orang tuanya, misalkan nggak dikasih obat ARV, itu bisa sampai AIDS, kayak TBC atau diare gitu, bahkan kulit ruam gitu. Dan kita bisa ngelihat nyawa seorang yang lahir gitu, yang harapannya tanda kutip dia baru lahir dapat penyakit yang berat banget gitu. Iya kan, iya. Tapi intinya baik lagi, susah untuk menyelamatkan bayi tadi itu pasti hampir semua kena atau bagaimana? Sebenarnya memang kalau misalkan ada seorang pasangan suami istri gini, semisal si suaminya ini positif HIV, pasti si dokter ini bakal mengarahkan, dari pengalamanku ya, dia bakal mengarahkan agar si suaminya ini minum ARV sampai undetect, gitu. Semisal sudah undetect, dia bisa punya program, misalkan berhubungan seksual dengan istrinya, dan istrinya tidak tertular, itu yang pertama, dan anaknya tidak tertular, asal memang rutin minum ARV dibarengin dengan pola hidup yang sehat. Gitu. Tapi semisal dia tetap jajan jadi kanan kiri gitu, tetap pakai micet gitu, dan pulang-pulang ke istrinya bisa kena lagi. Gitu. Makanya penting banget untuk aware terhadap hal ini gitu. Apalagi sekarang ada yang baru loh Kak. Apa itu? Namanya PrEP. Apa itu PrEP? PrEP itu pre-exposure prophylaxis, itu salah satu obat yang memang digunakan untuk mencegah HIV. Gitu. Dan memang puji Tuhannya udah ada di Indonesia ini di salah satu beberapa puskesmas dan udah didukung sama pemerintah. Jadi semisalnya aku minum PrEP, aku menggunakan PrEP tapi aku nggak bawa gitu. Jadi aku akan minum setiap hari kalau misalkan aku tipe orang yang tanda kutip berisiko. Contohnya misalkan PrEP ini akan dialokasikan bagi mereka yang tanda kutip teman-teman pekerja seks gitu, atau mereka yang punya pasangan HIV positif, atau mereka yang memang sering ganti-ganti pasangan, gitu. Dan memang tipe aku kan memang tanda kutip cukup beresiko, tanda kutip misalkan kayak pasanganku HIV positif, dan memang aku harus minum PrEP. That's why di saat aku minum PrEP setiap hari, akhirnya tubuhku terproteksi, gitu. Jadi semisal aku berhubungan sama pasanganku nih, yang positif, yang positif, aku nggak menularkan. Tapi PrEP ini hanya melindungi dari HIV,
tidak melindungi dari IMS lainnya seperti gonore, kutul kelamin, sifilis dan lainnya. Gitu. Oke. Gue kayak gimana, kayak ngeri-ngeri gitu loh, ngeri-ngeri gimana. Ya udahlah, tapi ini edukasi ya gitu loh. Gue masih pengen ngorek lagi nih, Aris. Lu 1,5 tahun untuk menjalani ke penyuluhan itu tadi ya, ketemu orang bermacam-macam karakter, dan lu bisa gambarkan di tempat lu itu, bisa dipresentasikan nggak? Yang lebih banyak yang berpenyakit HIV itu gay, ya biar kita tahu nih, gay, hetero, lesbian, dan ibu rumah tangga. Yang mana lebih banyak? Oke, sebenarnya kalau misalkan memang target apa yang aku jalani waktu selama 1,5 tahun ini adalah memang targetnya aku bawa teman-teman gay. Pasti dominannya adalah orang gay yang aku bawa. Tapi dari data Kemenkes yang aku baca, justru persentase yang lebih tinggi adalah ibu rumah tangga, Kak. Ya. Ibu rumah tangga malah? Ya. Berarti orang yang selama ini bilang masyarakat atau awam siapapun itu yang HIV itu gay, ya kan? Ya. Salah dong menurut lu? Iya, dan itu udah ada data di Kemenkes ya gitu. Dan aku udah baca, oh ternyata memang ibu rumah tangga sangat berisiko banget gitu. Justru bukan LGBT, teman-teman gay dan teman-teman trans yang tanda kutip berisiko banget dalam hubungan seksual yang berisiko, ada di posisi ketiga. Kira sih. Wow. Ya memang berarti itu mitos doang dong kalau misalkan LGBT penyebar HIV itu. Iya kan, iya orang-orang kan taunya kan berhubungan dengan penyakit itu ya pastinya kan, oh pasti gay, atau enggak ya lebih liberalnya LGBT lah gitu kan. Iya, karena memang selama ini apa sih LGBT selalu dikaitkan dengan seksual, padahal nggak semua teman-teman LGBT berhubungan seksual. Ada teman-teman gay yang memang setia dengan pasangannya dan mereka tidak punya ketarikan untuk berhubungan seksual sebelum misalkan keluar negeri, menikah dan berhubungan seksual di sana, gitu. Dan banyak teman-teman LGBT juga tidak tertarik gitu untuk ngebahas tentang gimana sih cara ngewe gitu, atau kayak nyari film-film biru gitu. Nggak ada teman-temanku yang dia ngaku sebagai seorang gay tapi dia kayak ya udah gue gay aja gitu, dimana aku sayang sama dia, sayang sama pasangan, aku rindu sama dia, aku romantis, aku menghormati dia dan aku komitmen sama dia. Beda dengan teman-teman LSL. Nah dari hal yang aku pelajari, oh ternyata ada dua terminologi yang berbeda nih, Kak. LSL adalah laki, seks lelaki, dasarnya hanya seks tanpa cinta di situ. Dan gay atau homoseksual adalah ketarikan secara fisik, emosional, romantis, dan itu berbeda. Jadi LSL dengan gay itu beda. Kalau misalkan LSL dasarnya hawa nafsu, tapi kalau misalnya gay ini orientasi seksual, dasarnya cinta kasih. Gitu. Komplit ya? Iya dong, gitu. Kadang ini kita perlu garis bawah. Diulang lagi deh, apa tadi gimana tuh? Kalau misalkan LSL adalah lelaki seks lelaki, dasarnya hanya hawa nafsu, kayak bahasanya kayak aduh gue pengen ngewe gitu, gue pengen having fun sama seseorang, apapun itu jadi A, B, C, D gitu, hari ini sama A, besok sama B, besok sama C, tapi nggak punya cinta kasih, nggak ada komitmen. Tapi kalau misalkan gay adalah orientasi seksual, di mana aku tertarik secara fisik, emosional dan romantis. Misalkan aduh aku sayang banget sama kamu, begitupun juga pasangan kayak aduh aku cinta juga sama kamu gitu, oh sayang ini aku punya hadiah untuk kamu, kita juga dikasih hadiah sama dia gitu, sayang kayaknya kita perlu di jalan gitu, kita perlu hal romantis deh. Kita bisa bedain misalkan antara itu tadi gay tadi itu gay gitu, kita bedain antara anjing gue pengen ngewe sama orang, nggak apa-apa ya kok pakai bahasa ini. It's okay ya teman-teman. Ini karena bebas juga untuk ngomong ya, anjing gue pengen ngewe sama orang siapapun jadi gitu, sama aduh sayang gitu, aku sayang banget sama kamu gitu, dia ngomong juga gitu, ya sayang aku juga sayang sama kamu, beda gitu. Sama urusan dengan hubungan seks nih kan, aku juga pernah coba untuk nanya ke teman-teman gayku, lu waktu sama orang gitu, waktu ngewe sama orang sama pasangan bedanya gimana? Beda do gitu. Kalau misalnya gue sama orang gitu yang gue kenal atau stranger, ya cuman sekalinya ya udah abis itu hilang gitu. Tapi kalau misalnya gue ngewe pasangan gue, kayaknya romantis banget gitu, ada feel yang berbeda gitu. Bagiku itu gay. Tapi kalau misalkan hanya anjing gue pengen ngewe sama orang siapapun jadi, itu hanya hawa nafsu doang, dan itu LSL gitu kan. Jadi punya judul guys, punya cover sendiri. LSL dan gay. Kita balik ke dasar.
kita kan sebagai orang awam nih, sebagai subscribernya HMB Channel, mungkin ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapapun yang menonton gitu kan. Kita pengen tahu nih cara kerjanya seorang kayak kamu gini kan, kayak penyuluhan, edukasi ke masyarakat itu. Bisa digambarin nggak sih? Lu gimana sih untuk ketemu orang itu? Promosinya kayak marketing apa? Kayak marketingnya apa gitu. Misalkan gua deh nih, lu baru kenal gua nih, ya kan? Kita pengen tahu gitu cara lu gitu untuk mendekati orang kayak gimana sih? Oke. Sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama adalah aku ngejangkau teman-teman, karena memang cakupan programku adalah teman-teman gay gitu. Aku kayak biasanya pakai aplikasi gitu, kayak di Hornet gitu, kayak bikin edukasi. Ini loh perbedaan antara HIV sama IMS. Ini loh bagaimana kita bisa mencegah agar tidak tertular dari HIV gitu. Dan beberapa poin-poin yang aku bagikan di Hornet. Atau aku sering ngechat teman-teman gay, kayak misalkan ngasih broadcasting, ini loh ada promosi, ada tes HIV loh di misalkan Puskesmas Menteng gitu, jam segini dan hari ini. Dan biasanya minat, biasanya mereka akan bales. Semisal mereka balas, ya udah berarti aku bakal bikin reservasi loh gitu. Misalkan, oh ya aku akan bikin reservasi atas nama misalkan bla 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 di Puskesmas Menteng jam segini. Jadi aku bakal ketemuan sama dia. Nah, semisal nih udah nyampe Puskesmas, udah di hari H, akhirnya aku nanya dulu, halo mas gitu, kayak salam sapa dulu sih. Dan akhirnya aku daftarin ke loket pendaftaran di Puskesmas. Sudah daftar, kita naik ke lantai 4, terus ketemu dengan dokter, konsultasi, dan aku sebelum ketemu sama dokter aku ngomong gini ke pasiennya yang mau tes, kamu boleh nanya apapun itu, cerita apapun itu ke dokter, dan bebas banget gitu nanya, atau kalau kamu punya keluhan ceritakan ke dokter. Dan aku masuk ke ruangan dokter sama dia, ketemu bareng sama dia, dan dia cerita kalau misalkan dia punya keluhan dari A sampai Z, punya IMS, dan dia mau tes HIV gitu. Dan ceritanya beragam. Dari aku kayak udah hampir banyak banget cerita-cerita orang gitu ya. Beragam banget gitu. Sorry gue potong. Jadi kayak lu jadi bestinya dia jadinya walaupun gak kenal ya. Iya, dan itu kayak bikin ikatan bonding banget gitu. Kayak akhirnya gue jadi temenan sama dia, teman pasien-pasien gue gitu. Dan mereka punya trust gitu. Dan akhirnya saat mereka udah konsultasi sama dokter, dokter bakal ngarahin, oh ternyata kamu perlu tes sesuai dengan gejala yang dialami ya. Misalkan dia punya IMS, pasti dibarengin dengan tes HIV. Dan kebetulan sekarang di Puskesmas di Jakarta, biasanya kalau misalkan mereka mau tes HIV, pasti bakal dibarengin dengan tes HIV, sifilis, dan hepatitis. Gitu. Jadi kayak 3 ini tuh pasti wajib banget untuk dites. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua biasa bikin konten di media sosial, misalkan kayak konten TikTok, Reels. Gitu. Ternyata banyak juga yang reach out, Kak aku mau tes dong gitu, gimana reservasinya. Dan kebetulan ada beberapa platform seperti nggak apa-apa yang ngomong ya, seperti tes JKT atau Tanya Marlo yang bahkan ngebantu kamu untuk belajar mengenai HIV dan bikin reservasi online. Gitu sih Kak. Dan aku senang banget ngebagiin, oh ternyata banyak teman-teman yang memang pengen tes, tapi bahasanya ada beberapa teman-teman gay juga yang susah banget gitu reach out gitu untuk kayak dijangkau. Ayo tes, padahal aku udah tahu kayak ini orang beresiko banget. Contohnya teman-teman yang berkecimpung di dunia escort, teman-teman yang pijat gitu, kan mereka beresiko banget kan ketemu dengan orang berbeda-beda. Tapi ngebangun kesadaran diri sendiri kayak susah banget gitu untuk tes. Padahal penting banget loh untuk tes. Lu niat banget ya deketin orang kayak gitu ya? Iya dong. Bukan deketin mau kenal orang itu terus pengen kayak ngajak yang ketemuan atau apa, justru yang demi kebaikan gitu ya. Tapi susah gitu, ada orang seperti itu. Susah banget, bahkan ada orang kayak ngelakuin pelecehan sih, kayak jijik banget sebenarnya ceritanya. Ya aku mau tes tapi kamu ke kosan aku dulu ya gitu. Aduh jijik banget kamu masih. Iya aku mau tes tapi masa sih? Iya ada kayak gitu Kak. Bahkan ada yang ngomong kayak gini, iya aku mau tes tapi kamu mau bayar berapa gitu. Padahal kan ini untuk dirinya sendiri kan. Ya ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu, tapi memang ada beberapa teman-teman juga. Dan ini yang sebenarnya menyebelin sih, waktu itu aku cerita, nggak apa-apa aku cerita ya. Aku bawa pasien ke salah satu klinik di Jakarta gitu, udah aku tidak menyinggung ya tanda kutip, dia udah berusia banget gitu, dan dia udah punya istri dan punya anak, dia cerita. Dan waktu aku bawa pendaftaran, terus dia udah ngambil darah gitu di lab, tinggal nunggu hasil, kok ini pasien agak beda sendiri gitu. Jadi aku duduk di sampingnya dan dia kayak, Dek, abis ini kemana gitu, dia ngomong. Ya, aku masih di sini gitu. Dek tinggal di mana? Aku jawab Pak, aku tinggal waktu itu di Kramat Jati gitu. Oh iya, saudaraku juga di sana gitu. Aku boleh ikut gak sih? Nah, aku udah ngeliat trigger nih. Oh, ternyata ada hal yang aneh yang dialami si bapak-bapak ini. Dan ternyata waktu udah pengen nunggu hasil, aku bilang, ya udah aku iyain aja gitu.
akhirnya ya udah nanti kita jumpa ya gitu. Oh ya udah. Tapi pas aku bilang ya kayaknya nggak dulu deh, nanti aja gitu. Dan dia tiba-tiba kayak ngelakuin hal aneh kayak nendang-nendang meja gitu, kayak aduh, dan aku ngeliat kok dia marah banget gitu. Pasti aku udah ngira oh nih orang pasti pengen aneh-aneh sama aku. Dan tiba-tiba dia langsung kabur dari klinik, dan aku manggil mau kemana, nggak jadi gitu. Udah biarin aja, dan dia marah dan kabur. Dan ini hal sebenarnya berhubungan dengan spiritual juga sih. Tiba-tiba malamnya aku nggak tahu kenapa ya, tapi kayak suasana kosanku tuh beda banget. Sebelumnya kalau misalkan ini nggak apa-apa cerita ini ya Kak? Cerita aja. Jadi biasanya tuh suasana kosanku tuh adem gitu, tapi waktu masuk kenapa beda sendiri gitu. Waktu masuk ke kosan buka pintu kok panas banget gitu. Tapi panasnya itu hanya di wilayah. Jadi kosan tuh ada 3 petak. Satu untuk ruangan tamu, kamar, sama kamar mandi dan dapur. Kok hanya di ruangan pertama dan ruangan terakhir yang panas gitu. Di tengah-tengah enggak gitu. Dan kebetulan aku tuh punya mimbar sendiri teman-teman, kayak mimbar di mana aku berdoa. Jadi ada salib, ada Alkitab di samping kamarku. Tapi di ruangan itu doang yang adem gitu. Yang ada itunya tadi mimbar lu. Tidurlah aku Kak. Tidur kok ada yang aneh gitu. Pas aku buka mata, itu ada perempuan gelap banget di dapur di ujung gitu, dan aku yang ngerasa anjir gitu. Aku nggak pernah punya hal-hal berbau gak ganggu orang tanda kutip. Akhirnya aku nanya ke orang temanku yang memang tanda kutip udah bisa baca, lu punya masalah sama siapa Dok gitu? Nggak ada, tapi aku inget-inget, oh iya sama bapak-bapak gitu. Dan dia tinggal di Bogor. Terus dia cerita, iya kayaknya dia ngirim sesuatu deh gitu. Coba aja baca doa gitu. Baca doa, sebentar di situ memang udah keringet dingin banget. Bangun lagi, ada lagi. Akhirnya aku langsung bukan kabur, kayak memang kayaknya udah ganggu banget. Akhirnya aku ngetok-ngetok tetanggaku yang sebelah, kebetulan dia baik banget. Tante ada yang ganggu aku gitu. Dan itu hampir seminggu diteror sama hal yang seperti itu. Dan lu yakin dari dia? Bisa aja ada perempuan di tetangga lu yang mati kemarin sore terus jadi apa? Itu nggak ada sama sekali. Tapi kayaknya aku nggak pernah punya masalah sama orang kecuali sama dia ya, Bang Heri. Tapi kayak kenapa harus kayak gini banget gitu? Dan lu tanya ke orang yang kemarin lu berselek sama dia? Udah mengirim ini nggak gitu? Menariknya dia tuh tiap hari nelpon terus. Aku nggak jawab. Aku silent apanya dia. Tapi kayak aku tahu kalau misalnya dia yang ngirim kayaknya. Oh, ya, itu dia. Hal spiritual kayak flashback dulu kayak aduh kayak memang banyak banget resikonya sebagai teman-teman pendamping gitu. Atau mungkin biar dia lu takut di kosan itu terus akhirnya atau Bang aku tinggal di tempat kamu. Itu trik mungkin ya. Mungkin. Minum dulu deh. Oke, Arisdo. Ya itu masalah tadi itu, tapi udah selesai dong, clear. Udah selesai. Akhirnya aku pindah ke sampai pindah kos. Pindah kos. Sekarang memang udah nggak ganggu banget sih Kak. Jadi udah kira pindah ke kos sama pasangan yang baru sekarang. Oke, Aris. Lu menarik sih ya gitu loh, kayak gue denger tadi kayak lu bilang lu ketemu orang terus ngajak dia untuk ngecek kesehatannya dia sampai ke depan dan sampai selesai. Itu kan tadi ya. Ya kayak gue bilang tadi udah jadi kayak bestie gitu kan. Bermacam-macam orang lu temuin. Balik lagi presentasinya. Lu lebih berteman nganter pasien ini yang gay atau semuanya lu rangkul? Ada yang cewek, ada yang bapak-bapak atau ada ibu-ibu? Semuanya sih Kak, hampir semuanya. Kalau misalnya dari puskesmas kan urusannya kan ya udah kita harus ngelayani semua orang gitu. Tapi kalau misalkan dari penjangkauan ya memang aku jangkau teman-teman gay doang. Yang itu tadi kalangan itu. Tapi biasanya nyambung misalkan teman-teman gay nih. Oh ya ini ada Arisdo di Bogor, kau bisa tes sama dia gitu. Nyambung lagi. Oh ini ada Arisdo gitu, kayak saling nyambung sih Kak. Akhirnya teman-teman perempuan, teman-teman trans, ibu rumah tangga, bahkan yang orang yang punya kayak pejabat pernah juga gitu. Ada juga yang kayak denial, kayaknya dia bukan gitu, tapi kayak dia ngerasa waktu kan biasanya hetero. Waktu kami kalau misalkan di form VCT gitu, form tes di puskesmas, kami nanya gitu, kamu tipe orang yang beresiko atau enggak, tanda kutip teman-teman gay atau teman-teman transpuan gitu. Tapi dia ngaku aku bukan gay, aku biseksual gitu. Dan aku ngerasa ya mungkin dia punya pergumulan sendiri dan aku nggak punya
urusan untuk mencampuri sih. Oke. Atau enggak gini kan, lu nih ketemu orang kan, yang kayak gue tangkap tadi kan, dia bukan gay, dia ibu-ibu, dia nenek-nenek, dia, gue nggak mau, gue maunya cowok, gue mau yang bisexual baru gue temenin gitu, Enggak dong, aku nggak menang kayak gitu kan. Ya kali kan. Kami nggak boleh seperti itu. Ya kali kan gitu kan. Jadi baik lagi semuanya dirangkul. Semuanya dirangkul. Oke. Ya, cuman kalau misal pasien-pasien yang tanda kutip melakukan pelecehan ya kami pasti bakalan blok gitu. Kayak yang tadi aku ceritain kayak udah kayak dari awal udah kayak punya perhatian lain atau punya kepentingan lain yang berhubungan dengan seksual, pasti aku bakalan blok. Itu bakalan ganggu banget sih. Oke. Jadi balik lagi nih ya. Lu banyak ngelempar broadcasting itu atau penyuluhan itu di sosial media. Bukan yang door to door gitu kayak perkreditan gitu enggak? Nah kebetulan kami juga punya program kan, namanya door to door. Oh ya itu tadi ada nggak door to door gitu? Nah biasanya tuh kami bakalan nge-reach out nih, ada lingkungan teman-teman yang memang beresiko atau enggak. Misalkan ternyata di kos-kosan ini adalah banyak teman-teman gay nih yang memang tanda kutip beresiko. Misalkan ya mereka yang bekerja sebagai pekerja seks. Biasanya kami bakalan konfirmasi nih sama pemegang wilayah di situ. Misalkan misalkan ada orang yang misalkan Pak RT, kami harus izin dulu dong. Gak tiba-tiba langsung permisi tes visit yuk, nggak kayak gitu. Kami punya keamanan sendiri gitu ya. Lu mau ntar gue lu lagi berhalusinasi, permisi kita mau ini, padahal di dalam itu lagi berbuat mesum gitu. Nggak boleh. Oke. Jadi door to door juga ada. Door to door juga ada. Ya biasanya mereka yang mau tes, biasanya kami mereka yang mau tes ya. Kalau misalnya nggak mau ya kita nggak bisa paksa. Nggak ada pemaksaan ya. Kami bawa dokter ke sana memang. Bawa dokter dari puskesmas. Kirain lu datang ke situ nih, kamu harus ke sini enggak? Enggak. Langsung dokter? Iya. Biasanya memang itu mempermudah waktu masa pandemi gitu. Karena orang takut banget ya datang ke puskesmas. Ya, jadi kami bawa dokternya langsung ke sana. Jadi kayak mereka punya trust juga. Misalkan ayo tes PCT ini dari dokter puskesmas Bogor Timur misalkan gitu. Dan kebetulan dokternya ramah banget. Gitu. Apalagi dokter puskesmas Bogor Timur gitu. Waktu aku kenalin diriku sebagai gay, dia nggak menghakimi gitu, dan dia menerima sepenuhnya. Mungkin karena mereka sering banget bertemu dengan teman-teman LGBT, akhirnya dia ngerasa ya udahlah ya gitu. Dia juga teman kita, dia manusia juga. Jadi intinya gini, penyerangan atau penyuluhan lu di sosial media lu bikin konten di sosial media juga untuk mengajak orang itu juga door to door yang terbaru sekarang ini juga dijalanin. Itu luar biasa gitu loh. Karena kita melayani sama manusia sih Kak. Dan apapun itu kita nggak memandang background gitu. Harus teman-teman hetero yang kita layani atau teman-teman yang cakep gitu. Iya kan kayak tadi kan dia bukan nggak mau dari intinya balik lagi semua ya. Semuanya dicangkup. Kita pengen tahu, di saat lu ketemu dengan orang yang bermacam-macam karakter tadi dan bermacam-macam background, lu antar ke tempat itu tadi. Di saat kita pengen tahu, pasti lu kuncinya kan semuanya. Misalkan gue jadi teman lu kan, jadi otomatis kan lu tahu dong dia punya penyakit dan dia enggak punya penyakit. Dan di saat lu tahu mereka punya penyakit kayak gitu, yang kayak HIV tadi itu atau apapun itu gitu, itu bisa diceritain nggak sih? Yang lu dengar ada nggak yang aduh bro gue udah nggak kuat, gue harus pengen bunuh diri, ada nggak orang kayak gitu? Atau enggak, aduh gue nggak mau. Pernah nggak sih dengar kayak gitu? Akhirnya lu akhirnya ya udah sabar atau apa gimana tanggapan? Sebenarnya awalnya dari kenapa memang aku terlibat di isu HIV dari pasanganku sendiri sih, mantan pasanganku kan. Waktu itu aku bawa sama pasanganku kami bertes berdua dan ternyata dia HIV positif gitu. Dan aku tes, ternyata aku masih negatif. Dan setelah itu dia kabur gitu, dan aku ngeliat ternyata kenapa dia ninggalin gue gitu. Gue nggak buat salah apapun itu, kenapa dia malah pergi gitu. Mungkin dia masih bergumul kan, masih denial lah gitu. Akhirnya dia milih gue nggak mau nyebar ini ke Arisdo. Akhirnya dari situ aku boleh terpanggil, ternyata aku perlu nih nolong teman-teman yang memang HIV positif. Dan cerita itu juga cerita yang aku alami waktu misalkan mereka buka status di layanan puskesmas. Dokter ngebuka statusnya, ternyata kamu HIV positif. Responnya beda-beda.
ada teman-teman yang sedih, ada mereka yang tiba-tiba tatapan matanya kosong banget, ada mereka yang nangis, ada mereka yang bahkan nggak nerima, mereka marah-marah gitu kepala ke tembok, ada gitu. Dan aku ngeliat ternyata respon masing-masing orang tuh berbeda-beda dalam menanggapi isu seperti ini. Bahkan waktu itu aku tergerak banget, Bang. Aku dipanggil sama temanku yang tanda kutip dia punya pasangan, dan pasangan udah drop banget, udah kurus dan udah punya IO, udah mulutnya udah berjamur dan memang udah kurus banget pada saat itu. Dan akhirnya aku nyamperin ke situ waktu aku ngelihat langsung, dan aku kayak memang aku jadi ikutan sedih. Aduh, ini kenapa ya gitu, sama teman pendamping lainnya. Duh, kita harus gimana ya? Dan memang dari apa yang ku alami selama 1,5 tahun, aku bisa menduga orang ini pasti udah kena HIV dan udah TB gitu. Jadi kalau misalnya TB itu bisa ngurusin badan banget. Dan telatnya itu pasangannya ngomong dia dijampi-jampi gitu. Dijampi-jampi katanya. Pasti larinya ke sono mulu orang Indonesia itu. Iya, dijampi-jampi gitu. Katanya dikirimin sama sesuatu dari luar, dari Kalimantan. Iya, itu orang Indonesia. Gitu. Ada yang nggak suka sama dia. Pikirannya aneh. Gitu. Jadi akhirnya kami coba cek gitu, dan kami tidak punya cukup waktu pada saat itu. Dan ada dukun juga di situ, Kak. Dan kayak dukunnya ngomong udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya dia diinin kok, dia apa namanya, di jampi gitu, dikirim-kirim gitu. Nah, kami dari sisi yang medis kayak teman-teman pendamping gitu, lihat ini perlu dibawa ke rumah sakit, dan sadly-nya ternyata dia nggak punya BPJS gitu, dan keluarganya dia perantau. Dan keluarganya di Kalimantan. Dan aduh, sedih banget sih ceritanya. Aku tidak mau nyebut nama dia, tapi cerita ini mungkin jadi berdampak, jadi hal yang mungkin bisa pelajaran gitu. Akhirnya waktu kami berusaha untuk bawa dia ke puskesmas dan rumah sakit, dia udah ngap-ngapan gitu, dan dia nggak sadarkan diri, Kak. Kadang ingat ini juga bikin sedih juga sih. Jadi pas di nafas sesaknya dia itu, tiba-tiba dia meninggal di kamar itu. Belum di jalan, pas banget kayak kami udah nelpon ambulan, tapi dia meninggal di situ. Dan aku ngelihat keluarganya juga nangis. Kenapa lu nangis? Ya karena memang aku merasakan gitu apa luka di mana seorang pergi gitu, seorang yang nggak aku kenal sama sekali, tapi aku bisa ngerasain dari dia ada di situ, dan dia mau ditolong, tapi karena terlambat pertolongannya sebenarnya. Pasangannya ngira dia dijampi-jampi karena bawa dukun, dan nggak ditolong secara maksimal ke bawah kalian kesehatan, dan dia nggak punya BPJS gitu. Dan aku ngerasa sayang sekali gitu, kenapa harus seperti ini gitu, kenapa nggak telepon kita dari dulu gitu. Dia butuh bantuan yang memang ya dari rumah sakit gitu, Kak. Dan ya kami ngurus penguburan dia, dan kami nggak mention kalau misalkan dia adalah seorang ODIF, karena memang untuk menghindari stigma dan diskriminasi. Akhirnya kami bantu penguburan, dan tim-tim seperti organisasi-organisasi LSM yang bergerak, ya udah kita bantu dia, apapun itu biayanya kita tanggung gitu. Dan akhirnya bisa dikuburkan dengan tenang sekarang dia di Jakarta. Itu sih, Kak. Memang ini jadi perhatian. Yang pertama adalah penting banget untuk sadar akan kesehatan seksual. Yang kedua, penting punya BPJS gitu. Kalau misalnya jadi apa-apa, kita bisa ya ada backing up-nya. Yang ketiga, punya support system gitu. Kalau misalkan ada apa-apa, cerita sama teman gitu. Terus yang keempat, kalau misalkan kalian ngelihat teman-teman kalian yang memang sudah sakit, jangan dihakimi gitu. Rangkul dia gitu. Jangan tiba-tiba lalu kurus kayaknya lo HIV ya. No, we don't have to do that gitu. Kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Tapi kita perlu merangkul. Mengingatkan aja, aku punya teman nih yang mau tes HIV, mungkin kamu mau tes. Segitu aja cukup. Jangan kayak tambah-nambah kayaknya lo HIV gitu. No, itu nggak perlu, teman-teman. Gimana tadi? Kau punya teman? Bimbing dia, support dia, ingatkan dia. Dan kalau misalkan teman-teman nih punya teman yang HIV positif, nggak bakalan nyebar lewat pegangan tangan, ciuman, tidur bareng, nggak bakal nyebar. Nah gitu. Itu tadi bagus tuh kayaknya. Mungkin lu tahu dong tentang
penyebar luasan itu tadi, Iya. lu bisa clearin deh ke Oke, yang penonton. pertama HIV itu nyebar lewat hubungan seksual yang beresiko. Misalkan nggak pakai kondom. Itu udah pasti. Itu pasti. Yang Oke. kedua ganti-ganti pasangan itu beresiko juga. Oke. Gitu. Yang ketiga transfusi darah biasanya gitu. Terus penggunaan jarum suntik yang bergantian. Sama air ASI ibu yang HIV positif itu beresiko. Gitu. Dan HIV itu nggak nular lewat ciuman, pegangan tangan, pelukan, pakai baju yang sama, lewat keringat juga nggak menularkan, Oke. atau satu tempat makan yang sama gitu, atau satu kolam berenang yang sama nggak menularkan kan? Enggak nulurin juga gitu. Nggak nularin kok. Kecuali kita ngebahas tentang IMS gitu, hepatitis itu menularkan lewat ciuman. Oke. Gitu, atau penyakit kutil kelamin bersentuhan ada luka itu bisa nyebarin juga, atau sifilis biasanya nular lewat hubungan seksual yang beresiko. Oke. Gitu, dan memang pengobatan dari masing-masing IMS berbeda-beda gitu. Jadi pasien yang aku bawa nih, nggak apa-apa cerita ya. Iya. Kalau misalnya seorang didiagnos gonore, biasanya dari pengalamanku ngebawa pasien dia bakal dikasih obat antibiotik gitu. Jadi pertama, jangan self diagnose gitu. Biasanya ada orang kayak, anjir gue kayak kena sifilis deh, jangan pernah gitu. Tapi cobalah kalian kesehatan biar dokter yang mendiagnos. Itu yang pertama yang kita perlu tahu. Oke. Kita nggak perlu self diagnose. Nah, semisal kamu punya IMS kayak gonore, pasti bakal dikasih obat antibiotik. Kalau sifilis bakalan disuntik. Kalau kutil kelamin, nah ini sebenarnya yang agak sulit sih. Walaupun kutil kelamin itu nggak ngeganggu, bahkan kayak nggak tanda kutip nggak bikin kita sakit, tapi itu bisa makin lama makin banyak teman-teman gitu, tergantung dari imun tubuh kita. Biasanya orang yang kena kutil kelamin tuh diobati dengan cairan TCA itu keras banget, dan itu bakal ngerontokin kutil kelaminnya. Tapi beda halnya kalau misalkan kutil kelaminnya itu udah di dalam anus atau di dalam penis, yang kepala penisnya itu susah banget diobati dan perlu tindakan khusus seperti operasi gitu. Dan beberapa teman-teman lain yang memang mengalami pengobatan, ada yang sembuh, ada yang masih dalam pengobatan, dan biasanya perlu gitu kayak kita ngingetin tubuh kita, ayo kita harus sembuh gitu, jangan terus depresi atau dalam kondisi down gitu. Kita dan perlu juga support system dari orang lain. Oke. Itu sih Kak. Oke. Ini sedikit pengen informasi sih ya. Ya setahunya Arisnya aja gitu loh. Di kehidupan lingkungan kayak gini, yang berapa banyak sih penyakit kayak gitu? Bisa disebutin nggak sih biar kita tahu orang awam gini? Apa aja sih? Ada banyak banget. Selain HIV tadi, itu HIV tadi kan udah paling fatal kan. Yang di bawah-bawahnya itu tadi kayak gonore. Apa itu ada tadi? Ada gonore gitu. Biasanya keluar kayak nanah gitu dari penis. Oke. Terus ada sifilis biasanya ada baik lagi aku nggak bisa seperti sendiri dari pengalamanku ya. Iya, ya pengalamannya Aris aja gitu. Biasanya ada bercak-bercak merah di tangan, dan ada perlukaan di sekitar penis atau sekitar selangkangan. Terus ada juga yang cek di guys, kalian punya nggak? Kalau udah punya langsung buru-buru nih Aris do gitu kan. Oke. Terus biasanya juga ada yang namanya kutu kelamin gitu. Kutu kelamin tuh kutu kelamin kayak gimana itu? Ada kayak kutu kita di sini. Iya, tapi dia hanya di kelamin gitu. Di rambut-rambutnya itu tadi. Rambut gitu. Dan memang bentuknya kayak kutu gitu. Biasanya tuh mereka bakal dicukur. Kalau misalnya mereka punya kutu kelamin ya, dicukur dan bakal dikasih salep gitu. Nah, jadi kutil kelamin atau HPV itu yang biasanya yang tadi kayak ada jengger ayam di anus atau di kepala penis, dan itu butuh diobati secara profesional oleh dokter. Dan jangan dicabut-cabut gitu. Biasanya itu kalau misalnya dicabut bisa makin banyak gitu. Iya Kak, ada pasienku yang dicabut. Lu cek itu pasien? Bukan, dia cerita, Kak aku punya kutil kelamin, aku cabut kok malah makin banyak. Atuh, ngapain kamu cabut sendiri? Terus? Ya harusnya ya kira aku ngejuk dia kan untuk ke dokter untuk diobati pakai krim TCA. Tapi pas di TCA, Kak, waktu aku ditetesin kok aku makin perih banget. Itu pengobatan gitu, itu butuh ya sakit banget sih memang kata orang-orang. Terus ada juga yang namanya herpes. Ya. Kayak gimana lagi tuh? Herpes tuh biasanya yang aku tahu ya kayak ada. Itu mahal loh itu. Kok mahal? Iya mahal itu herpes ya. Herpes kan? Oh herpes. Iya gimana tuh? Jadi kayak bintik-bintik kayak cacar air gitu di sekitar selangkangan atau di leher, biasanya kayak gitu. Itu herpes. Ada juga yang namanya hepatitis gitu, penyakit hati, fungsi hati bisa rusak banget. Dan memang salah satu hal yang kita perlu tahu, jangan pernah self diagnose. Misalkan, Kak, ciri-ciri HIV seperti apa sih Kak? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan jangan pernah self diagnose atau mendiagnos orang. Cara tahunya adalah dengan tes
Klien kesehatan. Bahkan lu yang gue tinggalin dulu. Bahkan lu yang udah berkecimpung menangani itu tadi, lu nggak bisa menjas orang. Oh ini kayaknya pernah nggak sih lu ngejas orang? Ya, Sorry, enggak. jujur. Oh dulu iya gitu. Dulu iya kayak iya. anjir ini orang kurus banget kayaknya dia HIV deh. Tapi sejak aku teredukasi, aku nggak boleh mendiagnos atau ngejudge orang sih Kak. Dan kita nggak boleh ngelakuin itu ya teman-teman. Balik lagi ke penyakit tadi itu, itu banyak banget loh. Iya. Banyak tadi itu, banyak banget. Yang paling sangat susah disembuhkan, maksudnya itu susah disembuhkan atau bisa sembuh? Kalau misalkan IMS bisa sembuh, tapi bisa balik lagi. Ada beberapa IMS yang bisa balik lagi kalau misalkan imun tubuh kita lemah, gitu. Dari yang ku tahu ya Kak. Dan biasanya yang sembuh itu paling yang kutu kelamin, karena kan memang tinggal dioles doang. Tapi kalau misalkan HPV atau kayak kutil kelamin itu bisa tumbuh lagi kalau misalkan imun tubuh kita lemah, dibarengi dengan jajan-jajan atau nakal-nakal gitu. Ya bisa datang lagi lah. Apalagi yang sifilis gitu. Sifilis itu bisa fatal banget kalau misalnya nggak diobatin gitu. Makanya biasanya kalau misalkan orang yang kena IMS ya virusnya masih dalam tubuh gitu. Kecuali kalau misalnya bakteri seperti gonore, dia bisa minum dan bakterinya hilang. Tapi kalau misalnya virus seperti tadi aku bilang sifilis, HPV atau kutil kelamin itu bisa ada dalam tubuh. Tapi dari semua penyakit itu menjurus ke HIV tadi. Dan kalau misalkan aku punya kutil kelamin atau aku punya sifilis, itu bisa jadi pintu masuk HIV. Gitu. Semuanya pasti kan? Semuanya bisa jadi pintu masuk HIV. Paling yang berbahaya, yang lebih cepat tiketnya ke HIV mana? Ya, sebenarnya memang HIV tuh butuh ada perlukaan sama karena si virusnya ini memang kuat banget untuk menginfeksi kita. Apalagi kalau misalnya tubuh orang yang mau diinfeksi ini lemah banget imun tubuhnya, itu bisa kena Kak. Dan nggak ada yang paling berbahaya sih Kak. Semuanya sama kok. Namanya juga penyakit. Dari semua penyakit tadi itu menjurus ke HIV. HIV sama AIDS beda dong. Beda. Nah, kalau misalkan HIV itu human immunodefensive virus atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya CD4. Gitu. Kalau AIDS belum cerita nih. Nah, kalau misalkan lambat laun nih, memang si virus ini bakalan merusak imun tubuh kita. Semua fungsi organ bakal dirusak. Nah, karena organ tubuh dirusak, imun tubuh rusak, akhirnya penyakit-penyakit muncul seperti misalkan batuk-batuk atau TBC, diare, terus ruam-ruam atau mulut berjamur, kandidiasis atau penyakit-penyakit lainnya. Itu namanya AIDS. AIDS itu adalah kumpulan penyakit yang timbul karena HIV. Gitu. Apalagi kalau misalkan nggak dibarengin dengan minum obat ARV. Nah, sorry gue potong. Apa tadi? HRV. Oh itu mobil ya guys. Antiretroviral Kak. Bisa digambarin nggak sih itu obat itu fungsinya apa? Biar kita yang awam nih sedikit mengerti. Biasanya orang yang positif HIV bakalan tes fungsi ginjal untuk tanda kutip apakah memang ginjalnya cocok nih untuk minum obat yang keras ini, gitu. Keras ya? Keras banget Kak. Serius? Ya, sebenarnya memang teman-teman yang minum obat, misalkan teman-teman ODIF, mereka minum obat sama kayak penyakit lainnya seperti diabetes harus minum obat tiap hari atau penyakit jantung. Dan semisal si ARV ini memang keras, fungsinya adalah yang pertama dia meningkatkan imun tubuh, CD4-nya dinaikin. Yang kedua mengurangi jumlah kopi virus HIV. Misalkan nih waktu aku tes awal-awal, ternyata CD4-ku atau imun tubuhku ada di angka 100. Semisal aku udah minum obat ARV selama 6 bulan, dari 100 bisa 500. Jadi kayak benar-benar sehat banget tubuh. Kalau virus masuk, telentang gitu. Terus dulu kalau misalkan aku waktu awal-awal jumlah virus HIV dalam tubuhku ada 100.000. Di saat aku minum ARV rutin dibarengin pola hidup yang sehat, itu bisa turun sampai 1.000. Dan sampai undetect, dimana aku nggak bisa menularkan virus itu dan tubuhku udah sangat sehat. Gitu sebenarnya sama aja. Tapi kalau misalkan aku berhenti nih, kayaknya gue udah sehat nih. Terus akhirnya nggak minum obat ARV, itu virusnya bisa hidup lagi, muncul lagi, dan bisa ngerusak imun tubuh. Gitu. Konsumsi obat tadi, ARV tadi, intinya kalau udah sembuh nih, itu ditinggalkan, pasti akan timbul lagi. Ya, kalau misalnya kita nggak minum obat ARV lagi. Jadi berarti harus tiap hari, kayak minum vitamin sebenarnya. Makanya teman-teman ODIP biasanya nyebut ARV ini sebagai harapan hidup, obat hidup.
atau vitamin sih biasanya bahasa namanya. Oke. Kayak kita minum vitamin C biar agar sehat tiap hari kan. Walaupun Gitu sih. nggak ada kata yang dibilang, oh gue udah sembuh, gue udah nggak, kayaknya nggak terdeteksi, udah gue berhenti. Ya. Itu nggak bisa, nggak jaminan. Nggak jaminan. Oke, Gitu. guys. Ya harus minum tiap hari sebenarnya teman-teman. Free gratis, Free free bayar. Dan kebetulan obat ARV itu gratis di cover sama pemerintah dan beberapa lembaga donor gitu, dan ya puji Tuhan ya gitu, obat ARV, tes PCT itu gratis di Indonesia ini. Gratis semua, jadi guys nggak usah takut guys. Ya, itu hanya di puskesmas sama lain kesehatan yang memang didanai ya. Tapi Oke. kalau Ada tempat-tempatnya khusus ya. tempat-tempat kayak klinik-klinik swasta itu biasanya tesnya bisa nyampe 1 jutaan kalau untuk tes PCT dibandingkan konseling dengan dokter. Atau obat ARV biasanya yang aku tahu tuh sampai jutaan Kak. Oh. Kalau beli di luar. Dan obat PrEP yang aku dapat itu gratis. Kenapa bisa gratis? Kita harus punya kartu khusus kah atau gimana bocorannya? Ini, yang ku tahu teman-teman, dan aku tidak punya kapasitas lebih sebenarnya, aku jawab dasar aja. Memang isu HIV ini jadi salah satu isu yang memang diperhatikan oleh pemerintah gitu. Jadi mereka mau agar teman-teman HIV ini bisa hidup sehat, bisa punya harapan hidup dan kualitas hidupnya lebih sehat lagi. Gitu sih Kak. Oke. Luar biasa guys. Ya. Sedikit lagi. Obat tadi, lu sedikit tahu nggak sih efek-efeknya? Yang ku tahu dari cerita pasienku ya, adalah mereka yang pusing, kelingan, tapi ada obat terbaru namanya TLD. Jadi TLD ini obat ARV yang minim efek samping gitu. Jadi orang minum ya udah nggak ada efek samping kayak minum vitamin biasa. Tapi dulu ya, waktu aku dengar cerita dari pengalaman teman-teman ODIV yang memang orang dengan HIV yang cerita dulu ya tahun 2000-an itu aku minum obat efavirenz, kelingan, imajinasi, kayak punya imajinasi sendiri gitu. Terus ada juga yang muncul ruam-ruam. Nah, semisal ada orang yang Karisto aku minum obat ARV tapi aku muncul ruam-ruam gitu. Atau jantung mungkin? Ya, nggak bisa dibilang seperti itu sih Kak, tapi balik lagi kita nggak bisa bilang obat ini salah. Nah, biasanya kita bakal mengarahkan ke dokter lagi, biasanya dokter bakal ganti resep obatnya gitu. Jadi obat ARV banyak banget, beda-beda. Oh, beda-beda. Jadi bukan satu tipe doang, banyak tipe-tipenya. Banyak banget. Sesuai dengan orang yang pengen dibutuhin itu tadi ya. Oh, kamu cocoknya ini. Oh, ada pilihan. Ya, semisal ada orang yang nggak cocok dengan kayak timbul beberapa efek samping, bakal diganti ada lagi, gitu. Yang lain lagi. Ya. Wow, itu guys. Jadi kalau kalian pengen konsultasi ya buat Arisdo ya. Ya, sebenarnya lebih ke dokter sih atau kalian kesehatan kalau misalkan mau tes gitu. Jadi aku hanya sharing mengenai perspektifku sih Bang. Oke. Balik lagi nih masalah tadi yang lu kita pengen tahu sedikit lagi. Arisdo, bocoran dong. Ada nggak sih orang yang udah kena HIV tadi? Gue nggak terima, gue harus balas dendam. Ya, lu kan sebagai kayak lu bilang kayak buat tempat curhat kan, tempat kayak bestie, kayak gue pengen cerita keluh kesah semua. Ada nggak yang orang berpenyakit HIV ada dendam pengen nyebarin ke mana-mana? Iya. Untuk info aja. Sebenarnya ini lebih ke best friendku sih waktu dulu gitu, tapi sekarang aku udah ngeblok dia karena memang cukup toksik banget gitu. Jadi pasienku juga teman sahabatku gitu. Jadi dia tinggal di salah satu apartemen di Jakarta dan dia udah positif dan dia punya TB juga dan punya hepatitis juga. Jadi udah triple banget teman-teman. Dan aku udah ngedukasi dia gitu, gimana minum obat ARV yang tepat gitu. Memang dia masih denial sih, dia masih kayak ngerasa, aduh kayaknya gue bukan HIV deh. Dan dengan bangganya waktu aku main ke apartemennya, ada cerita, duh tau gak sih gue baru sama si ini dikasih tunjuk fotonya gitu. Kayak tunjuk fotonya Kak gitu. Terus aku nanya, kamu pakai kondom atau enggak? Enggak Dok gitu. Mau di dalam atau di luar gitu? Di dalam Dok. Lo tau gak sih? Gitu, aku manggil nama dia. Lo tau gak sih, lo tuh jadi satu hal yang itu buruk banget, aku bilang kayak gitu. Lo udah tahu satu tapi kenapa ngeluarin gitu? Gitu. Aku nggak tahu ya apa yang terjadi dalam psikologi atau mental dia, tapi kayak dia meremehkan hal itu, dan aku bisa ngelihat, oh lo udah bandel lo gitu, lo kenapa menyebarin ke orang? Dan aku ngedukasi dia, ya udah lo pokoknya sekarang aku nggak punya kapasitas untuk ngurusin kehidupan dia ya, tapi aku ngomong lo harus minum obat lagi gitu, karena dia udah nggak minum obat selama seminggu. Lo harus minum obat lagi, lo harus berjuang untuk hidup lo, karena kalau misalkan nanti tiba-tiba lo ngedrop gitu, ya pasti bakalan kesusahan sendiri gitu.
lu harus hidup lu dan jangan bertindak hal-hal bodoh seperti tadi. Dia nunjukin foto A, B, C dan satu hari itu dia sama 3 orang itu. Dan dengan senangnya kayak happy banget. Lu nggak nanya misi lu apa? Pasti itu tadi mungkin ya. Dia pengen merasa nggak pengen sendiri mungkin. Iya, seperti itu. Dia bilang seperti itu nggak sih? Tapi dia punya pacar dan pacarnya di sama di apartemen itu apartemen itu juga. Oke. Di apartemen itu juga dan aku kayak ngerasa dan aku nggak boleh cerita ke pasangannya. Dia ngomong kayak gitu. Ya udah aku karena memang aku sebagai konselor nggak boleh membagikan informasi yang pribadi, ya udah aku nggak cerita ke pasangannya. Tapi aku tetap mengarahkan pasangannya untuk cek juga. Waktu aku bawa pasangannya cek positif juga. Oke. Lu nggak bosan, pasti nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kan? Nah itulah ada di titik dimana aku udah capek banget gitu. Bang udah ngedukasi dia, udah bawa dia, ayo loh kita akses obat lagi. Karena memang dia udah berhenti minum obat. Ayo kita minum obat. Nah inilah memang yang dipahami teman-teman pendamping. Kalau misalkan pasien ini udah kita peringati, kita bimbing, tapi dia tetap tanda kutip ngeyel, ya udah. Pasrah loh, udah. Pasrah manusia dan, juga ya pasti. Manusia juga gitu. Ada rasa jenuh, bosan, ya udahlah pasrah. Tapi kami tetap follow up kalau misalkan tiba-tiba dia hubungi kami, dia mau balik lagi ya pasti kami tolong gitu. Tapi ya udah, akhirnya dia ngeblok WA gue dan kayak aduh, ya udahlah gitu. Orangnya masih hidup nggak? Masih deh. Masih. Oke, pesan deh untuk yang lu tahu ya buat kalangan ini ya teman-teman yang sudah punya penyakit kayak gitu, terus dia pengen menyebarkan ke teman-teman yang lain gitu, pesan apa gitu loh? Sebenarnya yang ingin ku sampaikan, tentu aku tidak punya kapasitas mengenai hidup teman-teman yang memang punya dendam gitu. Cuman bukan tentang membalaskan dendam sih, tapi bagaimana kamu memperhatikan diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri gitu. Hilangkanlah rasa-rasa amarah gitu, hilangkanlah rasa-rasa kebencian atau pengalaman buruk yang pernah kamu alami gitu. Ya kamu harus lanjut untuk hidup. Kamu harus berjuang dan kamu tidak seharusnya melakukan hal-hal yang merugikan orang lain gitu. Itu berdampak buruk juga untuk mereka kalau misal mereka tahu status HIV positif mereka gitu. Kamu nggak tahu apa yang mereka tanda kutip alami nanti kalau misalkan mereka tahu kalau misal mereka positif HIV. Kamu nggak tahu mereka sedihnya seperti apa. Intinya cinta diri kamu sendiri dulu gitu dan coba redamkan amarah. Walaupun nggak mudah, ya udah coba esok hari gitu. Atau kalau misalkan esok hari tetap nggak mudah, coba esok hari lagi gitu. Atau kalau misalkan kamu tetap nggak mudah, cari support system yang bakalan bantu kamu untuk saya ngebimbing. Ini loh, aku punya masalah ini loh, pasti mereka bakalan bantu. Atau misalnya mereka nggak mau bantu nih, cari orang yang bakalan ngebantu kamu, gitu sih bang. Oke. Pernah nggak lu ketemu pasien dengan HIV mau bunuh diri dan kiat lu apa? Ini cukup trigger sih, perihal mengenai bunuh diri memang cukup clickbait banget dan bisa dia tahu. Iya, memang ada beberapa teman-teman yang punya pengalaman seperti itu dan biasanya aku karena tidak punya kapasitas mengenai psikologi dan mental health, biasanya aku bakal mengarahkan ini loh ada layanan kesehatan mental yang bisa kamu akses seperti beberapa di puskesmas ada loh polipsikologi. Jadi aku bakal mengarahkan ke situ sih Kak. Dan aku kayak nggak langsung ngomong ya udah gitu, ya lebih parah masalah gue gitu. Aku nggak bakal ngomong kayak gitu. Ya aku bakal mengarahkan dia untuk ke akses kesehatan mental sih di poli jiwa. Gitu Kak. Oke. Banyak gitu. Iya pasti banyak kan. Kalau bisa pengen dengar, aduh, Aris itu gue udah nggak kuat. Kayaknya gue harus mati aja deh. Pasti kan ada yang dan lu dihadapkan orang-orang seperti itu gitu loh. Banyak banget kayak itu hampir kalau misalkan memang posisinya memang mereka yang udah HIV positif gitu. Dan balik lagi kita tidak, kalau misalkan kita sebagai manusiawi gitu mendamping juga punya energi juga. Kalau misalkan energinya udah habis gitu ngelayani pasien, dengar mereka curhat, bahkan mereka pengen bunuh diri juga, itu bakal nguras energi banyak banget dan kita perlu energi lainnya yang masih penuh seperti psikolog atau psikiater yang bakal membantu dia. Oke guys, selanjutnya sedikit lagi kita pengen korek lagi nih untuk yang detik-detik terakhir ya dari Arisdo. Arisdo ada di lingkup kehidupan LGBT kan, dan kita di negara Indonesia, so pasti banyak cibiran. Pengalaman hidup tentang cibiran dari netizen Indonesia.
banyak kan? banget. Yang paling ada yang mungkin yang menyakitkan pasti bertentangan sekali. Ya, Ya kan tentang LGBT ini. Ya di agama manapun pasti ditentang pastinya. ya, Iya. Menurut Arisdo, ya, netizen pasti kan banyak ya yang mencibir gay itu yang kayak gini. Gay itu penyebar penyakit, gay itu laknat atau apa gitu kan. Apalagi di Indonesia dan di agama manapun ya nggak diterima gitu loh. Tanggapannya Arisdo sendiri. Oke, menarik banget gitu pertanyaan yang super kuat banget dan jarang banget dibahas oleh orang-orang yang khususnya teman-teman gay. Sebenarnya gini, di saat kita ngebahas tentang LGBT, ada beberapa faktor yang kita perlu perhatikan, Bang. Yang pertama, teman-teman LGBT itu pergumulan berat banget di Indonesia ini, gitu. Kayak memang agama tuh mainin peran yang sangat besar banget gitu. Tapi aku ngelihatnya justru bukan agama, gitu. Tapi orang-orang yang menggunakan agama untuk menghakimi. Kayak kisah Sodom dan Gomora, terus beberapa ayat-ayat Alkitab yang memang dijadikan alat untuk menghakimi aku atau menghakimi teman-teman LGBT. Tapi di sini aku ngomong bukan untuk Arisdo pribadi, tapi mewakili teman-teman LGBT lainnya yang memang bergumul dan mengalami kekerasan, mengenai diskriminasi. Kami sama seperti manusia pada umumnya, Bang, gitu. Kami bukan pendosa dan kami bukan kriminal gitu. Ya kami mencintai orang yang kami sayang. Kami sayang seseorang ya udah itu valid gitu. Tapi di saat itu ngebahas tentang agama, bagiku Tuhan sendiri tidak pernah turun langsung bilang turun langsung nanti turun kayak ngomong kami pendosa gitu. Tapi ya balik lagi, seorang LGBT atau teman-teman LGBT juga punya kesempatan yang sama untuk beriman dengan Tuhan gitu, beriman pada Tuhan. Banyak teman-teman LGBT yang masih menjalani sholat, banyak teman-teman LGBT yang masih ke gereja, dan mereka nggak tahu arahnya kemana, karena memang gereja atau musola atau beberapa tokoh-tokoh agama lain nggak punya ruang untuk let's say kayak memberikan ruang bagi teman-teman LGBT untuk berekspresi lewat iman. Dan di saat itu sudah menyimpang banget, sedih sih dengarnya. Beberapa cerita kayak kisah-kisah sekarang gitu, kayak pemerintah pengen bikin era HP yang memang bakal mengkriminalisasi teman-teman LGBT dan bakal mempenjarain LGBT. Kami bukan koruptor, bukan kriminal gitu yang ngelakuin hal buruk banget gitu, dan LGBT itu bukan binal, bukan seks bebas ya. LGBT tadi aku bilang tentang cinta kasih gitu, bukan tentang aku pengen nyewe sama seseorang, bukan tentang itu. Tapi bagaimana aku bisa merefleksikan diriku sebagai LGBT yang indah, punya hak di negara ini sama seperti manusia pada umumnya gitu. Dan Tuhan juga sayang sama LGBT juga. Kayak statement ini bakalan nentang banget kalau misal Tuhan tuh sayang semua orang termasuk teman-teman LGBT. Ya bagiku pribadi sebagai seorang gay, Tuhan sayang sama aku. Kalau misalnya nggak ada yang setuju ya udah, itu urusan kalian. Ya memang aku setuju dengan diriku sendiri sih, dan teman-teman LGBT lainnya yang bilang Tuhan ciptakan mereka seperti itu. Menurut Arisdo, gay atau apapun itu semua yang teman-teman lakukan itu suatu penyakit atau kelainan? No, of course not. Kalau misalnya penyakit kan bisa disembuhkan ya. Gitu. Justru menjadi LGBT ya dasarnya memang itu proses mencintai seseorang. Dan proses mencintai seseorang itu bukan penyakit. Misalkan aku sayang dengan pasanganku, apakah bisa dikatakan itu penyakit dan itu menyebarin ke orang? Enggak. Ya enggak lah. Bahkan WHO sendiri dan beberapa lembaga psychological association di Amerika ngomong kalau misalkan LGBT itu bukan penyakit. Karena balik lagi itu orientasi seksual. Dan kita harus bedain dengan sexual behavior atau perilaku seksual. Ya tadi aku bilang perilaku seksual pasti LSL. Kalau gay ya orang seksual. Gitu, dan bukan penyakit, Bang. Kalau penyakit ya gue bisa aja nyentuh abang jadi gay gitu ya. Enggak lah. Kan banyak orang bilang, orang awam nih, di luaran sana kan, jangan bergaul sama si ini, jangan sama si ini, takutnya ntar nular gitu kan, kayak gitu. Coba patahkan, ya itu tadi. Enggak lah. Bukan penyakit. Bukan penyakit. Itu sayang, itu rasa sayang, cinta kasih gitu. Bukan kayak anjir kayaknya gue benci banget sama dia, kayak gue harus sama orang LGBT gue deh. Enggak lah. Enggak kayak gitu. Oh jadi bukan penyakit ya? Bukan lah. Oke. Dan selanjutnya Arisdo, netizen Indonesia yang paling menyakitkan yang pernah Arisdo hadapi, perkataan apa? Perkataan yang ngomong tentang keluarga sih.
memang aku cukup broken home juga, tapi aku di sini ngeklaim aku bukan menjadi gay karena aku broken home, itu yang pertama. Karena memang aku menjadi gay karena aku proses mencintai pria yang ku sayang, gitu. Dan waktu netizen ngomong kayaknya kamu kurang kasih sayang orang tua gitu, kayak kamu kurang kasih sayang seorang ayah karena kamu jadi seorang gay. Aku ingin matakan itu sih, itu bukan jadi sesuatu hal yang buat kamu sebagai seorang gay. Ya gay, kamu memang sudah secara proses kamu memilih untuk mencintai orang yang kamu sayang, gitu. Bukan kayak aduh gue pengen sama orang ini, gitu. Itu bukan gay. Balik lagi. Ya balik lagi kan, itu yang paling menyakitkan sih tentang orang tua, karena memang cukup sedih banget sih kalau misalkan cerita tentang keluarga, dan memang ya itu sih yang paling menyakitkan kayak yang pernah aku alamin. Oke guys, untuk yang terakhir kalinya nih di pengunjung penutupan di HMB Channel, kita pengen dengar langsung dari Arisdo ya, pesan-pesannya mungkin untuk kalangan atau mungkin buat para teman-teman di luar sana gitu yang berhubungan seks yang sangat beresiko. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman kita yang di luar sana, siapapun itu mungkin pesan-pesan untuk mereka yang tentang pertama, yang beresiko ya? Yang beresiko. Sama teman-teman LGBT boleh ya? Iya semuanya. Siapapun itu, mau ibu-ibu yang PSK atau apapun itu. Yang pertama adalah di saat kamu mau mencoba untuk menjadi manusia, kamu pasti bakalan belajar untuk melihat keberagaman manusia. Ada teman-teman LGBT, ada teman-teman disabilitas, ada teman-teman perempuan, ada teman-teman penyintas trauma, ada teman-teman pekerja seks, dan kita perlu melihat cerita-cerita yang berbeda dari mereka. Itu yang pertama, dan kita perlu menghargai setiap cerita yang berbeda. Semisal ada perbedaan pendapat atau enggak setuju, ya udah simpan aja, tapi kita bisa menghargai keberadaan mereka. Dan untuk teman-teman ODIF atau teman-teman yang memang tanda kutip masih berisiko, masih bergumul dengan status HIV kalian, ya tetap semangat gitu. Yang belum atau yang masih meraba-raba? Yang belum, ya segera tes kesehatan seksual kalian kalau misalkan pernah berhubungan seksual atau pernah melakukan hubungan beresiko gitu. Itu penting banget. Dan untuk teman-teman LGBT di sana, luar sana, memang teman-teman tentu sekarang kita lagi digoreng banget oleh media, politik, dan agama. Kalian gak salah untuk menjadi diri kalian sendiri gitu. Kalian indah, tetaplah semangat karena Tuhan sayang sama kalian. Gitu sih kan. Itu aja ya. Yeah. Guys, untuk HMB Channel hari ini sepertinya itu aja ya yang kita korek, karena nanti makin dalam kita repot juga gitu loh, ya kan, bukan kapasitas kita juga dan bukan kapasitasnya Arisdo juga, karena dia juga bukan pakarnya dokter juga kan, bukan. Jadi dia cuma penyuluhan bagian garda terdepan sih, gitu sih. Jadi dari semuanya ini yang kita tonton di hari ini, dari pengakuan Arisdo, ya balik lagi ke kita masing-masing sih. Ya kita ambil pelajaran apa yang baiknya, yang nggak baiknya ya udah buang aja gitu loh. Balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Itu ya. Jadi saya Heri nggak bisa ngebungkus semuanya dari perkataannya Arisdo. Kita sendiri yang sedang menonton di luar sana, balik lagi ke diri kalian. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Sekali lagi, HMB Channel, terima kasih sudah menonton podcast kita di hari ini. Saya Heri. Saya Arisdo. Terima kasih udah menonton kita. Sampai ketemu lagi di HMB Channel berikutnya dengan konten yang berbeda. See you. Bye-bye.